Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Azahra dengan NIM 28920500031 dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen di Universitas Pancasakti Bekasi. Di video ini saya buat untuk melaksanakan ujian tengah semester saya, yaitu semester 2 dengan mata kuliah Public Speaking dengan dosen pengampu Bapak Joni Toesmanto. Dan materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai seputar public speaking. Langsung saja kita ke materi tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai public speaking and negotiation. Yang pertama yaitu pengertian public speaking. Public speaking adalah suatu bentuk komunikasi kepada sekelompok orang di depan umum yang biasanya berbentuk ceramah atau pidato yang bertujuan untuk memberikan informasi, mempengaruhi atau menghibur dengan menggunakan strategi dan teknik yang tepat. Secara sederhana, public speaking merupakan tata cara melakukan bicara di depan umum secara runtut dan terencana dengan tujuan tertentu. Lalu di sini ada histori public speaking and negotiation atau bisa disebut dengan sejarah. Public speaking sebenarnya bukanlah aktivitas baru yang hanya dilakukan oleh manusia-manusia pada zaman modern saja. Bahkan sejarah telah menunjukkan bahwa akar tradisi kegiatan public speaking ini telah ada sejak zaman peradaban Yunani kuno, yaitu pada tradisi politiknya. Seni berbicara di depan publik ini biasanya disebut dengan nama retorika, dari bahasa Yunani retorikos yang berarti pidato atau dari kata retor yang berarti pembicara publik, yang telah dipelajari bahkan sejak dalam ilmu pengantar ilmu komunikasi. Lalu di sini ada tokoh-tokoh yang terkenal berbicara atau melakukan retorika pada zaman kuno antara lain. Yang pertama yaitu Georgias dan Protagoras. Georgias dan Protagoras mendirikan sekolah retorika untuk pertama kalinya. Georgias melihat adanya peluang untuk memenuhi kebutuhan pasar karena pada waktu itu masyarakat Athena butuh kemampuan berbicara yang jelas dan persuasif. Negeri Athena saat itu sedang tumbuh menjadi negara yang kaya dan demokratis. Lalu yang kedua, Demosthenes dan Socrates. Demosthenes mengembangkan teknik gaya berbicara yang jelas dan lugas, dan menggabungkan antara narasi dan argumentasi. Yang ketiga yaitu Socrates dan Plato. Plato menunjukkan agar para pembicara mengenal jiwa pendengarnya. Dari sinilah Plato meletakkan dasar-dasar retorika ilmiah dan psikologi khalayak. Dia mengubah retorika sebagai sekumpulan teknik menjadi sebuah wacana ilmiah. Yang keempat, Aristoteles. Aristoteles mengatakan bahwa ada 5 hukum retorika, the 5 tenets of rhetoric. Yang pertama yaitu penyambungan, yang kedua penyusunan, yang ketiga gaya, yang keempat metode, dan yang kelima adalah penyampaian. Di sini ada indikator kegiatan public speaking and negotiation metode penyampaian. Yang pertama yaitu membaca naskah. Metode ini tidak perlu dijabarkan secara rinci dalam sebuah buku tentang berbicara di depan publik. Pidato dengan membaca naskah kerap kali kita lihat di atas mimbar khotbah. Metode ini memperoleh keakrutan dan keanggunan bahasa tapi kehilangan kekuatannya. Yang kedua, menghafalkan pidato tertulis dan menyampaikannya berdasarkan ingatan. Dan metode ini memiliki beberapa kelebihan. Kita perlu meluangkan waktu untuk menghilangkan kata yang tidak berguna, lalu meringkas sebuah paragraf menjadi sebuah kalimat dan memilih instruksi yang tepat. Yang ketiga yaitu berbicara dengan membaca catatan. Metode ini merupakan metode cara penyampaian yang paling populer. Jika mungkin yang terbaik untuk pemula, berbicara dengan membaca catatan bukanlah penyampaian yang ideal, tapi kita belajar untuk berenang di perairan dangkal sebelum mengarungi lautan dalam. Yang keempat yaitu pidato spontan. Metode ini merupakan metode penyampaian yang paling ideal. Hal ini sangat disukai para penonton dan metode favorit para pembicara yang paling efisien. Namun bukan berarti mengharuskan hal ini kepada semua pembicara baik tua maupun muda dalam berpidato dengan spontan. Yang kelima yaitu metode penyampaian gabungan. Modifikasi dari metode kedua telah diadopsi oleh banyak sekali pembicara hebat, terutama dosen yang dipaksa untuk menyampaikan beraneka ragam mata pelajaran hari demi hari. Beberapa pembicara membaca beberapa bagian pidato mereka yang paling penting dan mengucapkan sisanya dengan spontan.
Jadi apa yang kita harus sebut sebagai metode penyampaian gabungan dapat disesuaikan dengan keinginan setiap orang. Apapun bentuk yang dipilih, jangan memilih cara yang paling mudah. Pilihlah cara yang terbaik tanpa memperdulikan waktu dan usaha yang harus dilakukan. Indikator ekspresi suara dan bahasa tubuh. Ekspresi suara yaitu yang pertama volume, yang kedua intonasi, yang ketiga ritme atau tempo bicara, yang keempat pause, dan yang kelima artikulasi. Dan bahasa tubuh yaitu memahami ekspresi wajah, memahami penggunaan gerakan tangan, latihan di depan cermin, melakukan pengulangan, selalu mengevaluasi diri. Lalu di sini ada aspek verbal dan analisa audiens. Aspek verbal adalah Alder dan Rohman menjelaskan bahasa melalui beberapa konsep. Yang pertama yaitu language is symbolic, yaitu bahasa simbol. Yang kedua meaning are in people not words. Dan yang ketiga adalah language is rural movement. Dan yang analisa audiens yaitu komunikasi yang lebih baik. Yang kedua presentasi yang lebih baik. Dan yang ketiga memahami audiens dengan lebih baik. Oke. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.